End Colony Optimization Algorithm for TSP ya. Jadi pertemuan yang lalu sudah sempat kita kerjakan menggunakan Excel ya. Kita buka dulu file yang sebelumnya ya. File sebelumnya adalah ini ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menghitung visibility dari kota ya, dengan rumus 1/D ya, 1/D-nya didapat matriks visibility ya. Kemudian kita definisikan tau IJ ya dengan nilai 1 semua ya. Kemudian kita tetapkan semut ya. Semutnya ini misalnya 3 ya. Ya, dengan nilai alfa 1, nilai betanya 2 ya. Nah, kemudian kita coba dengan semut yang pertama ya. Di mana di semut pertama kita mulai dengan kota A ya, kota A. Maka di kolom A itu semua angka dinolkan ya. Sehingga tinggal nilai visibility untuk kolom B sampai E. Nah, kalau kita mengacu pada persamaan ini ya. Ini saya pasangkan ke sini ya. Jadi nilai PK R, S itu kita dapatkan dari tau R, S pangkat alfa kali nu R, S pangkat beta dibagi dengan totalnya. Jadi intinya nilai visibility tau, ini tau nih ya, ini nilai tau. Kemudian ini nilai nu ya. Ini kita ganti aja simbolnya. Simbol nu. Simbol nu ya. Nah ini. Ya, ini lebih mudah ya. Nah, ini simbol nu ya. Jadi nu IJ, nu R, S pangkat beta. Jadi ini yang nanti kita pangkatkan beta, yang ini kita pangkatkan dengan alfa. Jadi kita siapkan sebuah tabel, katakanlah ini, tabel P, PIJ ya, PI, J atau PIJ. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan dulu ya. Jadi tau IJ pangkat alfa. Ya, jadi kalau kita gunakan rumus ini, ya, berarti nilai tau, ya, kita kurung dulu, kita kalikan dengan pangkat ya, kita pangkatkan dengan alfa ya, kita kunci, kemudian kita kalikan dengan nilai nu, ya, nu kalikan dengan pangkatkan dengan beta. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini dapat nilai P-nya ya. Didapat nilai P-nya. Nah, sekarang oh ini masih belum dapat P ya. Ini bagian atasnya ini, hanya bagian atas ya. Nah, sekarang saya mau hitung nilai untuk yang N1 ya. Jadi kita hitung dulu totalnya. Kita buat dulu total summary ya. Summary. Ya, kita summary aja semua. Ya. Dapatnya nilai summary ya. Jadi kita menghitung total dari ini semua. Ini ya. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan nilai untuk yang semut 1. Ya, semut 1 itu didapat dari nilai ini dibagi dengan summary-nya. Jadi kalau saya buat kolomnya, ya, ini saya buang, ini B, ini.
Oh, ini karena transpose ya. Maka nilainya sama dengan nilai ini kita bagi dengan summary. Ini nilainya. Kita dapatlah nilai seperti ini. Nah, ini. Kalau kita lihat dari rumus. Nah, kemudian dari cara ini kita melakukan nilai kumulatif ya. Jadi dari kota 1 ke 2 katanya 0,3299 ya. Kalau kita lihat di sini nilainya sama ya. Nah, ini ya. Ini, nilainya sama ya. Kita bandingkan dulu ya hasilnya. Nah, ini 1683. Ini 27, 2291, dan seterusnya. Jadi dari kota A menuju B itu dapat nilainya ini. Dari kota A menuju C dapat ini. Ya. A menuju D ini, A menuju E ini. Ya. Kemudian yang kita lakukan lagi adalah kita menghitung kumulatif, ya, number dari probabilitas yang kita sudah dapatkan. Jadi untuk probabilities berarti kita gunakan transpose ya. Jadi kita gunakan transpose. Transpose misalnya dari sini ke sini. Oops. Kurungnya kelebihan. Nah, sehingga ini kan didapat nilai ini. Nilainya 1 ya. Nah, kemudian kita menentukan sebuah nilai random atau dengan variabel R ya. Katakanlah kita randomnya dapatnya ini 0,6841 ya. 0,6841 ya. Jadi ada sebuah random R ya sama dengan 0,6841. Nah, ini kita cekkan ke sebelah sini ya. Nilai yang lebih dari 0,6841 tapi tidak kurang dari pokoknya nilainya itu melebihi dari batas ini ya. Jadi kalau kita cek di sini ini masih kecil dari ini, kalau ini masih kecil dari ini, dan yang 08317 ini lebih besar dari ini. Jadi yang lebih besar pertama ini yang kita ambil sebagai solusi. Nah, ini biasanya kalau saya menggunakan makro ya untuk ngecek ya. Ya. Nah, ini kita anggap saya menggunakan makro ya. Jadi anggap aja ini udah kita jadikan. Nanti kita coba dengan code makronya. Nah, nilai 0,6841 ini adalah nilai random yang sudah kita acak ya. Ya, kebetulan nilainya ini sehingga dari nilai probabilities kumulatif ya ternyata n dari semut yang dari kota A ini ya memilih ke kota yang ini sesuai dengan nilai probabilities kumulatif. Jadi ini yang terpilih, kota terpilih. Ini adalah kota yang terpilih. Berarti kota yang terpilih ya kita buatkan tabulisnya ya. Tabulis tadi mula-mula A. Nah, sekarang ini adalah kota, taruh ya, ini saya belum buat, ini A, ini B, C, D, E. Berarti kota terpilih yang kedua adalah kota D. Menurut aturan yang di sini. Jadi sudah terpilih A dengan D. Ya. Sudah terpilih A dengan D. Jadi kota ini akan berkunjung ya. Jadi kalau di semut 1 ya, semut 1 dia sudah berkunjung ke kota D. Nah, berarti sisanya adalah nanti dia kunjungi kota E ataukah kota B ataukah kota C ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi dengan cara yang sama, tapi sebelumnya kita lakukan update nanti ya. Nah,
Nah, ini kalau kita lihat setelah yang terpilih itu adalah kota keempat, nah ya, maka kota keempat itu kita set sebagai nilai 0. Jadi sama seperti cara yang sebelumnya, nilainya itu harus kita set menjadi 0. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini akan lanjut nih. Jadi untuk yang ini, ya, kita pasang lagi di sini. Ya. Pasang lagi di sini. Ya. Nah, ini nilainya 0. Kenapa? Karena untuk yang D ini kan sudah terpilih, ya. Karena D-nya sudah terpilih, ya. Kalau kita merujuk pada algoritma N koloni, ya, ini sudah terpilih 0 D, ya. Maka nanti pencarian kita itu adalah kemungkinan itu adalah kota kedua, kota ketiga, ataukah kota kelima. Ya. Dan ini kita lakukan berkali-kali, ya. Jadi kita lakukan sampai terpilih sampai kota terakhir. Ya. Nah, ini kita lihat dulu dengan cara perkaliannya, ya, perhitungannya. Ya, kita hitung dulu nilainya. Jadi ini tidak menghitungkan lagi nilai kota pertama, ya. Kalau kita lihat, ya, karena kota pertama ini sudah 0, ya. Nah, ini tinggal kita cek lagi hitungannya. Ini sama dengan kayak tadi lagi caranya, ya. Jadi gunakan ini. Ini kita kurung dulu. Pangkat alfa. Kemudian kalikan dengan nilai nu. Kemudian pangkat beta. Kan akan dapat nilai ini. Nah, ini kita bikin bagus dulu, ya, jadikan kolom, ya. Kita bikin bagus dulu. Nah, ini kita jumlahkan. Ya. Maka akan didapat nilai seperti ini, ya, jumlah ini. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang sama. Kita lihat apakah yang terpilih di sini. Ya. Yang jelas nilai untuk kolom A dengan D ini tak perlu kita sertakan lagi, ya, nilainya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai untuk kolom 4 ke berapa itu tak perlu kita hitung lagi, ya, sebenarnya, ya. Ini kalau kita lihat di sini nilai untuk kota 4 ke 5 dia 02, 07. Nah, 4 ke 5, ya. Nah, ini. Nah, nanti kita random angkanya. Kita random angkanya, ya. Jadi 0424. Kita bikin R-nya itu adalah 0424. Ya. 0424. Ini random, ya, tapi ini karena contoh, ya. Nah, ini tidak saya pakai lagi yang A lagi, ya. A-nya kita buang. Tapi ini tidak usah dipakai lah. Ya, jadi langsung ke dari B ke E, ya. Nah, ini kita hitung nilainya untuk probability kumulatifnya. Ini udah saya hitung belum? Belum, ya. Ini sama dengan transpose dari ini, ya. Ya. Kemudian ini belum. Oh, belum, ya, belum dihitung. Sorry, ini keliru. Ini dulu, ya. Nah, ini yang kita belum hitung. Ini berarti saya taruh sini. Ya.
Jadi kita hitung dulu nilai untuk ini. Nilai untuk semutnya ya. Jadi kalau di rumus ya, kita bagi dengan summary-nya. Jadi kita bagi dengan summary-nya untuk yang semut keempat. Nah, ini untuk semut keempat ya. Ini kita transpose. Nah, sehingga dapatlah nilai ini ya. Nah, kalau kita random nilainya ya, ini akan terpilih ya. 0424 ya. Oh, 4024 ya. 4024. Nah, ini kalau kita random ya, seandainya ini randomnya adalah 4024, maka yang terpilih ini adalah nanti adalah kota yang kedua, yaitu kota B. Sehingga tabulis ya, sementara ini akan terisi kota B. Jadi ini lanjut ya, jadi berlanjut. Nah, tinggal dua kota lagi. Berarti kan sudah kita kunjung kota A, kota D, kota B. Berarti tinggal kota C dan kota E. Ya, C dengan E. Nah, jadi sama pengerjaannya, berarti kota B ini nanti kita nolkan semua ya untuk kolomnya. Ini kalau kita lihat pengerjaannya ini memang berulang ya, dan ini baru satu agent ya, ini baru satu agent semut ya, baru semut satu. Jadi kalau misalnya agentnya itu ada 3 semut ya, jadi Anda harus mengerjakannya itu ya sebanyak jumlah semutnya ya. Jadi ya kalau di pemrograman ya ini Anda harus pemrogramannya secara paralel. Jadi setiap agent itu nanti akan memiliki cara untuk memilih kotanya, ya, memilih kota yang akan dikunjungi dan akan disimpan di dalam tabulis. Ya. Dan kalau nanti kita hitung secara keseluruhan, baru nanti kita lakukan update ya. Jadi kita coba selesaikan dulu ya, ini ya. Ini masih belum update ya. Ini masih baru satu touring ya. Jadi setelah udah satu touring, baru kita lakukan update feromon ya. Nah ini kita coba selesaikan. Ya. Jadi besar kemungkinan nilainya itu adalah di ini ya. Bentar, ini saya pakai ini aja ya. Ya, berarti kolom B itu kita nolkan semua. Kolom B kita nolkan, ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk menghitung nilai ini. Ini saya buang dulu. Cara yang sama ya. Jadi kita lakukan cara yang sama. Itu rumusnya ini ya. Tetap ya. Pangkat alfa. Kemudian kalikan dengan nilai nu pangkat dengan beta. Ya. Hasilnya adalah ini. Ya. Terus, ini adalah nilai summary-nya ya. Nah, kemudian kita hitung juga ini nilainya. Ini sama perhitungannya berarti nilai yang dari B ya. Nah, ini kita bagi dengan summary-nya. Sehingga dapatlah nilai ini. Ya kan? Nah, dari nilai ini kita lakukan transpose. Transpose.
average. Ya, kemudian kita hitung kumulatifnya ya. Nah, seandainya ada nilai random ya. Nah, ini malah nih, nilai randomnya nih. Enggak ada ya. Nah, kita anggap aja ada sebuah nilai random ya. Nih, kali ini contohnya kita yang random nih. Kamu mau tanya sebentar, Pak? Ya, silakan. Kalau random ini benar-benar kita random sembarang aja, Pak? Nggak ada ketentuan Iya, apa-apa? iya, komputer yang random. Nah, misalnya kayak gini, ini kan random nih. Nah, gitu, Pak. Nah, karena ini nilainya lebih besar dari ini, maka yang terpilih adalah D ya. Jadi anggap aja nilai ini ya. 8932 atau mau kita random sebanyak mungkin ya silakan ini. Ya. Nah, atau ini kan. Atau ini aja lah. 3234 ya. Ini random aja ya. Nah, ini anggap aja ini yang terpilih ya. Antara C atau D ya. Nah, tapi D kan sudah terpilih ya. Nah, berarti yang terpilih adalah C ya, karena ini yang paling kecil. Maka untuk tabulis, ya ini hanya contoh aja karena di contoh kita kan tidak ada sampai ke N yang apa kota berikutnya ya. Nah, anggap aja udah terpilih nih. Jadi A, D, C, A, D, B, C. Ya, berarti tinggal satu lagi ya, tinggal satu. Maka sebenarnya ini jalurnya ini tinggal satu lagi. Sebenarnya jalurnya tinggal kita hitung lagi sama seperti tadi ya, kolom itunya dihitung ya. Ya. Nanti mau nggak mau tetap terpilih nanti adalah yang E ya. Jadi untuk langkah berikutnya anggap aja saya sudah terpilih yang E. Ya. Ya, sudah terbentuk satu E. Nah ini kita hitung nilai total jaraknya. Jadi A ke D berapa, D ke B berapa, B ke C berapa, C ke E berapa, E ke A berapa. Nanti kita hitung total jaraknya. Dengan patokan dengan ini. Gitu. Ya. Nah, ini kalau di repeat ya. Ini katanya di repeat oleh semua semut ya. Ya, setiap root itu ditelusur oleh semua semut. Nah, ini kebetulan semutnya ada 3, maka dari semut 1, 2, 3, walaupun startnya di kota yang sama, ya, bisa saja nanti dia akan berpisah ya. Kayak gini ini dia berpisah nih di kota kedua sama kota ketiga dia udah beda semua kotanya nih. Nah, tinggal nanti kita lihat dari semut 1, semut 2, semut 3, mana yang lebih baik turnya. Ya. Dengan total distance, ya, setiap root katanya ini 52, 60, 60. Nah, total distance is used to update the pheromone level tau using the formula ini. Jadi nanti setelah kita dapatkan nilai rootnya, total root, baru kita lakukan update feromonnya. Ya. Jadi intinya kita dapatkan untuk update ini, ya. Nah, maka solusi yang berikutnya adalah ini kan baru semut 1 yang saya kerjakan, ya. Berarti Anda harus kerjakan dulu semut 2 dan semut 3, ya. Jadi kalian kerjakan dulu nanti semut 2 dan semut 3. Nanti setelah udah dapat semut 1, semut 2, semut 3, baru kita hitung yang update ini. Ya, jadi sambil kita menghitung nilai rootnya, rutenya, panjang rutenya. Oke, ini saya close dulu ya, yang ini karena ini bukan pakai Excel ya. Saya buka dulu di sini. Nah ini baru pakai Excel ya. Jadi saya mau bikin makro untuk ini. Jadi setiap ada nilai random dari nilai kumulatif, saya bisa memilih kota yang terpilih, ya, kota yang terpilih. Jadi
Anggap aja dia mendapatkan nilai yang lebih dari ini ya. Kalau ini salah nih. Ini 0,3, ini soalnya di sini nih. 1 ini. Sorry, ini terbalik nih. Ini kota terpilihnya 1. Oke. Karena ini harus lebih dari ini kan. Ini kan masih kecil. Jadi ini kota terpilihnya adalah E. Oke, saya keliru di sini ya. Ini E. Maka besar kemungkinan nanti jalurnya adalah dari E habis itu ke C ya. Ini ya. Ini yang terpilih ya. Oke, kita coba buat untuk makronya. Nah, kalian coba siapkan dulu untuk semut kedua dan semut ketiga. Ya. Saya coba buatkan makro untuk ini. Lebih mudah Anda dapatkan nilainya. Jadi saya buat dulu ini untuk apa ya? Function get, pakai get dulu aja ya. By val probabilities kumulatif sebagai range, kemudian nilai R sebagai double ya. Kemudian ini saya balikkan sebagai apa ya? Sebagai nama aja ya. Jadi string. Berarti saya perlu satu variabel lagi. Val not as range. Ya. And function. Kota aja ya. Plus 1. Oke, saya buat lagi. In kota H not ya. Katakanlah sudah dapat. Kita perulangan lagi for i dari 0 for lebih besar dari R dan nah ini dia. Get node-nya kita ambil yang kota. Nah, ini exit for aja. If next. Oke, ini bisa ya. Ini saya buat sebuah modul, taruh ya. Kemudian kita jalankan. Ya, ambil contoh yang ini ya, yang kota terpilih ini. Saya geser ini. Jadi saya buat dulu nilai get node ya, get node dari probabilitas kumulatif. Ya, kita kunci. Kemudian nilai R kita kunci. Kemudian
Ini kita kunci. Ya, sebenarnya nggak perlu dikunci juga bisa ya, karena langsung terpilih ya. Nah, nih kota terpilihnya D. Ini kota terpilih. Kota terpilih. Nah, jadi langsung nih dapat. Kota terpilihnya D. Ini saya langsung taruh sini. Kita buang. Ini sama juga ya. Get node dari ini. Ya, nggak perlu pakai ini ya, langsung aja lah. Oke, dapat C ya. Oh, ini berarti, oh iya, ini dari awal kita udah keliru di sini nih penamaannya. Ya, ini kan harus lebih dari ini ya. Oke. Oke, 21. Ini C nih dapatnya. C. Oke, kalau yang ini get node dari ini, kemudian nilai random, kemudian penamaan. Nah, ini dapatnya E. Nah, ini betul dia ujung. Berarti ini ada yang keliru nih waktu kita buat ini. Terpilihnya adalah kotak C ya. Kalau di sini dicontoh, ya kotak C ya. Waduh, saya telanjur ya ini. Tapi tidak apa-apa ya. Ini kotak C ya. Ya, kotak C, berarti ini ada yang mau saya balikkan. Kotak B-nya kita balikkan. B dengan C kita ambil. Ya, ini kita jadikan 0 ya. Ya, ini kita betulkan. Nah, hasilnya ini sama ya. Jadi tidak ngaruh kok. Ini karena Excel ya. Kalau Excel kita main nge-link itu tidak akan berubah jauh. Ini hasil untuk yang jalur ini ya. Jalur dari semut 1. Belum semut kedua ya. Ini baru semut 1. Jadi tugas kalian setelah ini Anda coba yang semut 2 dan semut 3. Nah, jadi nanti setelah udah terkumpul nilainya, baru kita coba yang mengupdate nilai. Ini untuk semut 1 dan semut 2, semut 3 ya, sebenarnya ini bisa aja. Jadi saya buat dulu yang ini semut yang 1 ya. Ya. Jadi kalau mau ngerjakannya semut 2, Anda tinggal duplikat aja. Ya, jadi Anda copy, duplikat, ya, create Ganti nilai randomnya ya Pak ya? Iya, hanya bedakan di ini. Nah, ini semut 2. Saya sudah bikin semut 2. Ini saya drag. Ya, ini semut 2 ya. Jadi khusus semut 2. Di sini saya random aja. Random sebuah nilai ya. Nah, misalnya ini 3687, 0,3687. Ini kenapa saya ketik ulang? Kenapa? Karena setiap kali saya lakukan hal pada sel, nilai random ini pasti dia akan berubah lagi. Jadi biar nilainya tidak berubah, habis kita random, kita langsung ngambil nilainya. Ya. Nah, ini katakanlah yang semut 2 ini saya pakai angka random 0,3687. Dapatnya kota C. Jadi nanti ini jadi kota C. Nah, kalau kota C, berarti yang D tadi, ini kita balikkan nilainya. Nah, ini kan saya balikkan lagi nilainya. Ya, lupa. Ini soalnya pakai ini aja. Nah, ini. Nah, itu. Kembali lagi. Ya. Nah, sekarang nilai C-nya ini kita nolkan. Nah, jadi ini akan ada satu nilai pengaruhnya besar ya. Nah, kalau, oh ya, ini juga ya. Pengaruhnya di C ya. Ini kan C nih yang kita ambil nih. Berarti ada nilai yang kita gunakan di sini. Ini kita ambil yang 35 nih. Nah, berarti yang sebelumnya juga harus direvisi ya. Sedikit ya.
Revisi sedikit, karena yang kita ambil yang C. Nah, setelah dapat yang C, kota terpilih adalah E. Nah, ini anggapnya randomnya, ini saya random lagi ya. Saya random lagi. Dapatlah kota B, misalnya ya, 0,0163. 0,0163. Dapatlah kota B. Ini anggapnya dari kota B. Kan gitu ya. Jadi langsung aja kita pakai. Nah, kota B-nya ini ya. Karena kota B, berarti ini saya ambil dulu semua nilainya. Ya, karena kota B sudah terpilih, ini jadi 0 ya, kolom B. Cek gitu ya. Nah, ini kan dapat nih nilainya nih. Setelah dapat nilainya, berarti ini adalah yang B. Ya, kita ambil yang B. B ini adalah yang pas ya. Jadi langsung nih dapat. Maka kota terpilih ini kita random lagi. Kita random. Nah, 0,122 ya. Nih 0,414 lah. 4143 lah ya. Maka kota E yang terpilih. Nah, ini seperti ini. Dan seterusnya. Jadi ini jadi hasilnya adalah ini AC, ACB. Ini jadi ACBE. Ini D ya. Nah, gitu. Jadi ini untuk semut 1 ini, misalnya ya, kemudian semut 2 ini. Jadi udah 2 semut nih. Nah, sekarang saya lanjut misalnya untuk yang semut ketiga, ya tinggal duplikat aja. Tinggal duplikat, bikin kolom lagi. Jadi move to the end, create a copy. Nah, ini semut 3. Semut 3 ya. Nah, semut 3 masih di awal-awal ini sama ya. Cuma di sini bedanya. Kita random aja. Kita random. Nah, ini. Nah, misalnya gini, 0,119. Nah, kan kota terpilih adalah B ya. Nah, ini sudah terpilih nih. Ya. Kemudian nilai ini kita ambil lagi yang ini. Jadi semuanya kita balikkan asal ya. Kemudian yang kita nolkan adalah yang B. Nah, B kita nolkan. Nah, ini yang kita gunakan yang B. B berarti yang ini. 34 ya. Otomatis ini ngikut. Nah, kemudian ini kita random lagi. Random. Nah, misalnya 0,2378. 0,2378. Hasilnya adalah kota C. Jadi, tabulisnya jadi ABC. Nah, gitu ya. Jadi ini jadi A, B, C. Ini kita ngikut lagi. Nilainya kita ambil lagi yang ini. Nggak berubah ya. Nah, yang C-nya kita nolkan. Otomatis ini berubah. Nah, ini kita ngambil yang baris C. Baris C berarti 52. Oke. Nah, ini. Kita sudah dapat nilainya nih. Nah, ini kita random lagi. Random. 0,3754. 0,3754 misalnya ya. Maka terpilih kota E. Nah, ini A, B, C, E. Nah, yang ini pasti otomatis ujungnya adalah D. Gitu. Nah, sudah 3 semut. Nah, sekarang tinggal kita hitung semut 1, semut 2, semut 3. Berapakah jaraknya?
Ini kalau tabulisnya ini, ya Anda harus hitung jarak dari A ke D, D ke B, B ke E ke C. Berapakah jaraknya? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ya, kalau kita hitung langsung ya, misalnya saya buat dulu AD, DB, ya, DE, kemudian EC gitu ya, baru dari C ke A lagi ya. Jadi A ke D, A ke D 11 ya. Ini nilainya 11. Ya. Kemudian D ke B, D ke B 15. Kita tulis 15. Kemudian dari B ke E, B ke E 8 ya. Ini nilainya 8. Kemudian dari E ke C 14. Ya. Kemudian dari C ke A 12. Maka total jarak untuk semut 1 itu adalah 60. Total jarak ya. Semut 1 ya. Nah, ini total jarak untuk semut 1. Gitu. Nah, kita coba cek yang semut 2. Semut 2. Saya pisahkan dulu ya. Anggap aja jarak dari A ke C, dari C ke B, B ke E ke D, D ke A. A ke C 12. Kemudian C ke B 13. Dari B ke E 8. Ya. Dari E ke D 16. Kemudian dari D ke A 11. Sehingga bisa kita dapatkan nilai ya, summary ya, 60 juga. Ini total jarak. Untuk semut 2 itu 60 juga katanya. Ya, semut 1, semut 2, semut 3. Nah, ini semut 3 ini tabulisnya. Berarti ada jarak dari A ke B, B ke C, C ke E ke D, D ke A. Ini sama ya. Beda semua ya. A ke B 10. Ya. B ke C 13. 13 ke E. Dari mana? C ke E ya. C ke E 14. Kemudian E ke D 16. Kemudian dari D ke A 11. Sehingga dapatlah total jarak. Kok jadi lain? Oh, 70 ya. 64. Nah, total jaraknya 60. Nah, jadi kita sudah dapatkan nih total jarak untuk semut 1, semut 2, dan semut 3. Nah, setelah ini kita lihat dari dapat ini, kita langsung lakukan update. Nah, update nilai feromon dengan menggunakan rumus ini. Ya. Jadi kita lakukan update. Jadi kita pertama harus hitung nilai delta tau-nya ini, delta tau. Ya. Kalau kita lihat dari rumus delta tau-nya itu, ya, itu 1 dibagi panjang turnya. Itu dapatnya delta tau. Ya. Jadi 1 tau sama dengan tau ditambah 1 bagi length tur ya.
Jadi kita hitung lengthnya. Nah ini. Jadi deltanya itu adalah rute terpendek, ya, atau 1/LK. Jadi semua lintasan tadi itu kita jadikan sebuah nilai lintasan terpendek ya. Jadi kalau lintasan di sini kan yang paling pendek adalah 60 ya. Jadi lintasan terpendeknya 60, bagi 60 nanti nilainya. Gitu. Jadi 1/60 itu sebagai deltanya, ya kan? Baru tinggal kita hitung dari 1 min rho ya dikali tau RS. Jadi nilai taunya itu yang ini. Nah, ini nilai tau yang ini. Jadi yang awal-awal kita inisialisasi nilainya itu kan adalah 1. Ya, semuanya nilai di set 1. Maka setelah proses ini, nilai ini akan terupdate. Ya, jadi nilainya nanti bukan nilai 1. Karena ini mewakili feromon dari semut. Mewakili jejaknya. Jadi kalau jalur rutenya itu sering dilewati oleh semut, maka nilainya akan tetap bertahan. Ya. Kalau rutenya itu jarang dilewati oleh semut, maka jejak feromon ini akan menguap. Ya. Makanya dengan menggunakan rumus ini, ya, jadi ada evaporasinya ya. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu? Silakan. Nah, untuk tingkat penguapan, ya evaporasi, nanti nilai rho ini kita random dari 0 sampai dengan 1. Ya. Jadi ini perlu kita random ya. Nah, sehingga kalau kita mengacu pada rumus ini, ya. Jadi ini saya buat di sini aja ya. Update ya, feromon. Ini rumusnya. Kemudian feromon nilai taunya kita copy ke sini. Bisa buat di sini ya. Ya. Kemudian nilai rho. Saya buat rho. Nilai rho. Ya. Ini katakanlah kita random. Ya. Jadi kita random nilainya. Saya buat di sini random aja, ya, gitu ya. Nah, ini nilai randomnya adalah bagusnya berapa ya? Nah ini ya 51394 lah, anggap aja. Kalau di contoh sih ada ya. Jadi kalau mau ngikut contoh silakan. Kalau tidak pun tidak masalah ya. Ini karena kita coba sendiri ya. Ya. Nah kemudian kita siapkan dulu nilai delta taunya. Ya, delta taunya itu adalah nilai untuk perubahannya. Ya, delta tau itu adalah 1 bagi ini LK ya. Jadi kita cari simbol delta. Ya, delta tau. Taunya juga ya. Ini biar bagus ya. Jadi kalau saya ini bagus ini. Dan nilai taunya itu adalah 1 dibagi yang paling kecil yang mana? 60 ya. Ya udahlah kita pakai ini aja. Anggap aja ini ya. Jadi ini adalah nilai delta taunya. Ya, sudah dapat nih nilai delta taunya. Tinggal kita hitung 1 min rho kalikan tau ini. Nah, jadi hasilnya tuh ini. Jadi kalau Anda lihat di di rumusnya, itu ada yang menjadi lebih ini ya. Nah, ini 1 bagi 60 ya nilainya ya. Nah, di sini evaporation-nya 0,5. Jadi mereka bikin
nilainya yang ini ya, 0,5. Sehingga didapat nilai matriksnya yang baru ini. Ini untuk yang semut 2 ya, dan semut 1 dan seterusnya ya. Ini semut 1. Oh ya, jadi kita harus ngikutnya per semut ya. Oke, ini update feromon. Kayaknya daripada saya boros-boros, ini gini aja ya. Semut 1. Ini semut 1 ya. Jadi langsung aja dari sini. Semut 1 berarti sama dengan 1 min row. Ya. Kemudian kalikan dengan tau IJ ya. Kalikan dengan nilai ini. Ya. Ini contoh aja ya. Kalau di contoh nilai row-nya 0,5, nilai ininya pengaruhnya ada ya. Nah, kalau contoh ke semut kedua, ini juga bisa kita ganti ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Silakan Anda lanjutkan ya. Gimana, ada yang mau tanya? Ini yang terupdate ini ya, ada sedikit saya miss lagi nih. Yang diupdate itu adalah yang dari rutenya ya. Jadi hanya rutenya aja yang kita update ya. Jadi ini ada beberapa yang sebenarnya tidak perlu kita update nih. Nah, nanti dari setelah update yang dari rute yang ini, nanti waktu masuk ke semut kedua, rute yang sesuai itu yang kita update lagi. Jadi dari ketiga semut itu nanti nilai itu yang kita gunakan. Jadi matriks yang di tau IJ yang dari ketiga-tiganya itu yang kita gunakan. Ya, yang kita update. Ini kelirunya di sini saya masih keliru. Nanti tinggal diperbaiki aja ya. Jadi kita ngacunya pada node yang kita kunjungin ya. Ini kalau kita lihat di sini. Ya. Jadi kalau semut 1 ini akan mengupdate nilai feromon ya 1 bagi total distance katanya. In addition, evaporation will occur 1 minus 0,5 kali 1 ya. Di mana evaporation coefficient adalah 0,5. So the total feromone become ini. Jadi hanya